Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Ceriatma, NPM 2375828, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu mengenai interVLAN routing. InterVLAN routing, yang dimana saya tidak sendiri, saya dengan kelompok saya, yaitu ada Gilang Rizky Ramadan dan juga Amanda Bulan Naila. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari modul ini. Nah, sebelum kita belajar sesuatu, kita harus mengetahui mengapa kita harus belajar tentang modul ini. Jadi, kita akan membahas mengenai interVLAN routing. Jadi, sekarang kita tahu bahwa cara melakukan segmentasi dan mengatur jaringan ke dalam VLAN. Host dapat berkomunikasi dengan host lain dalam VLAN yang sama. Dan kita tidak lagi memiliki host yang mengirimkan pesan broadcast ke setiap perangkat lain di jaringan kita. Nah, jadi yang menyebabkan menghabiskan bandwidth yang dibutuhkan. Nah, namun bagaimana jika sebuah host tersebut itu dalam satu VLAN yang perlu berkomunikasi dengan host yang sama dengan VLAN yang berbeda? Nah, kita mengetahui bersama bahwa orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain di luar jaringan itu perutaan antar VLAN dapat membantu kita. Perutaan antar VLAN itu menggunakan perangkat di layer 3 seperti router dan juga switch layer 3. Nah, seperti itu. Jadi ini apa yang akan kita pelajari pada modul ini? Di sini ada perutaan antar VLAN, lalu memecahkan masalah perutaan antar VLAN pada setiap lapisan layer 3 di layer 3. Untuk yang pertama itu ada interVLAN routing operation. Itu dia akan menjelaskan pilihan untuk mengkonfigurasi perutaan antar VLAN. Lalu yang kedua ada router on a stick interVLAN routing. Itu dia mengkonfigurasi perutaan antar VLAN router on a stick. Selanjutnya ada interVLAN routing using layer 3 switches. Dia mengkonfigurasi interVLAN routing using layer 3 switching. Selanjutnya memecahkan masalah perutaan antar VLAN, troubleshoot interVLAN routing. Jadi memecahkan masalah umum konfigurasi antar VLAN. Lalu selanjutnya 4.0.1. Jadi setelah kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, kita masuk ke dalam materi, yaitu perutaan VLAN routing. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu interVLAN routing. Nah, di sini VLAN itu digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan pada layer 2 yang terhubung ke karena berbagai alasan. Nah, host dalam satu VLAN itu tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain kecuali ada router dan switch layer 3 yang menyediakan layanan routing seperti itu. Lalu perutaan interVLAN routing ini itu proses penerusan traffic jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. Nah, seperti itu. Jadi interVLAN routing itu dia traffic network, proses penerusan traffic
network dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tiga opsi yang bisa kita gunakan, yaitu ada legacy inter-VLAN routing. Legacy inter-VLAN routing ini dia solusi yang sudah kuno atau sudah lama, jadi tidak dapat diskalakan dengan baik. Lalu yang kedua ada router on the stick. Ini membahas tentang solusi yang dapat diterima untuk jaringan berukuran kecil sehingga hingga menengah. Selanjutnya ada layer 3 switch, Async Switched Virtual Interface (SVIS). Dia adalah solusi yang paling scalable untuk organisasi menengah hingga besar seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai legacy interVLAN routing, yaitu di sini solusi pertama antar VLAN yang mengandalkan penggunaan router dengan beberapa eh, interface Ethernet. Jadi setiap interface itu dia router dihubungkan ke port switch di VLAN yang berbeda. Interface router berfungsi sebagai gateway default ke host lokal pada subnet VLAN. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Bisa kita perhatikan bahwa router 1 itu memiliki dua interface yang terhubung ke switch 1. Ini. Jadi eh, bisa kita lihat VLAN 10. Nah, bisa kita lihat di sini fast Ethernet 0/1 itu ditetapkan ke VLAN 10. Fast 0 ini ke VLAN 10, lalu fast Ethernet 12 itu ke VLAN 20. Dan VLAN fast Ethernet 0/1 ini dihubungkan ke Gigabyte 0/0/0. Lalu port FA011 itu ditetapkan ke VLAN 10 dan terhubung ke PC1. Ini arahnya ke sini. Dan F0/12 ini dia terhubung ke Gigabyte 0/0/1. Dan juga fast Ethernet 0/24 itu dia ditetapkan ke VLAN 20 dan dia terhubung ke PC2. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tabel alamat MAC untuk switch 1. Jadi fast Ethernet 0/1 itu MAC alamat MAC-nya di router 1 G0/0/0. Lalu dia berada di VLAN 10 seperti itu. Lalu fast Ethernet 0/11 di PC1 itu berada di VLAN 10. Fast Ethernet 0/12 lalu MAC address-nya R1 di router 1 di interface G0/0/1 itu berada di 20. Lalu PC2 itu berada di 20 seperti itu. Nah, lalu bisa kita lihat saat PC1 itu mengirimkan paket ke PC2 di jaringan lain, ia meneruskan ke gateway default. Maksudnya mengirimkan ke 192.168 10.1. Nah, jadi router 1 itu menerima paket pada interface Gigabyte 0/0/0 dan memeriksa alamat tujuan paket. Pada router 1 itu kemudian merutekan paket keluar dari interface G0/0/1 ke port fast Ethernet 0/12 di VLAN 20. Nah, seperti itu. Jadi pada terakhir si switch 1 itu meneruskan frame ke PC2. Lalu perutan antar VLAN lama atau legacy interVLAN routing itu dia
menggunakan interface fisik yang berfungsi tetapi memiliki keterbatasan yang signifikan. Perutan ini tidak dapat diskalakan secara wajar karena router memiliki jumlah antarmuka fisik yang terbatas. Nah, jadi memerlukan satu interface router fisik, per VLAN-nya itu akan dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router seperti itu. Lalu perutan antar VLAN router on a stick. Jadi metode perutan eh, interVLAN router on a stick itu mengatasi keterbatasan mode di perutan interVLAN lama. Nah, jadi metode ini hanya memerlukan satu antarmuka atau interface Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas atau traffic antara beberapa VLAN pada satu jaringan. Nah, jadi interface Ethernet router Cisco iOS dikonfigurasikan sebagai jalur 802.1 key dan terhubung ke port jalur pada switch layer 2. Jadi dia terhubung khusus antarmuka router dikonfigurasikan menggunakan sub antarmuka untuk mengidentifikasi VLAN yang dapat dirutekan seperti itu. Lalu sub interface itu dikonfigurasi virtual berbasis perangkat lunak. Jadi masing-masing dikaitkan dengan satu interface Ethernet fisik. Fast subinterface dikonfigurasi dalam perangkat lunak pada router. Setiap subinterface dikonfigurasi secara independen dengan alamat IP dan penugasan VLAN. Jadi subinterface dikonfigurasi untuk subnet yang berbeda yang sesuai dengan penugasan VLAN. Jadi ketika traffic yang diberi tag VLAN memasuki interface router, itu traffic tersebut diteruskan ke sub antarmuka VLAN. Nah, setelah keputusan perutan itu dibuat berdasarkan alamat IP jaringan tujuan, router itu menentukan antarmuka keluar lalu untuk traffic tersebut. Jika interface keluar dikonfigurasi sebagai sub antarmuka 802 key, itu frame data diberi tag VLAN dengan VLAN baru yang dikirim kembali melalui antarmuka fisik. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat. Dari PC1 mengirim unicast ke switch 2, lalu diteruskan ke switch 1 dan berada di router 1. Nah, jadi PC1 itu pada VLAN 10 berada di VLAN 10 berkomunikasi dengan PC3 yang berada di VLAN 30. Ketika router 1 itu menerima traffic unicast yang ditandai pada VLAN 10, ia akan mengarahkan lalu lintas tersebut ke VLAN 30 menggunakan subinterface yang dikonfigurasi. Jadi switch 2 itu menghapus tag VLAN dari frame unicast dan meneruskan frame tersebut ke PC3 pada port F0/23. Jadi metode perutan antar VLAN route on a stick ini tidak dapat diskalakan melebihi dari 50 VLAN. Seperti itu. Bisa kita lihat. Lalu selanjutnya ada interVLAN routing on a layer 3 switch. Layer 3 switch. Jadi metode modern untuk melakukan interVLAN ini itu dia menggunakan switch layer 3 dan interface virtual yang diaktifkan SVI. Nah, jadi SVI ini tuh antarmuka virtual yang dikonfigurasi pada switch layer 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dia kan sebagai catatan switch layer 3 itu disebut switch multilayer. Nah, karena apa seperti itu? Karena dia beroperasi pada layer 2 dan layer 3. Namun dalam eh, kasus kali ini itu menggunakan istilah switch layer 3 seperti itu. Jadi SPI itu dia dibuat dengan cara yang sama seperti interface VLAN manajemen dikonfigurasi. Jadi SPI itu dibuat untuk VLAN yang ada di switch. Meskipun virtual, SPI itu menjalankan fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang dilakukan
oleh interface router. Nah, secara khusus SVI itu menyediakan pemrosesan layer 3 untuk paket yang dikirim ke atau dari semua port switch yang terkait dengan VLAN tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, keuntungan menggunakan switch layer 3 ini yaitu mereka jauh lebih cepat dibanding router on stick karena semuanya dialihkan dan dirutakan melalui perangkat keras. Lalu tidak diperlukan tautan eksternal dari saklar ke router untuk perutan. Selanjutnya, mereka itu tidak terbatas pada suatu tautan. Karena layer 2 itu Ether channel dapat digunakan sebagai tautan terang antar switch untuk meningkatkan bandwidth. Selanjutnya ada latensi jauh lebih rendah karena data tidak perlu meninggalkan switch untuk dirutakan ke jaringan lain. Lalu em, mereka itu jauh lebih umum digunakan dalam LAN, kampus dibandingkan router. Nah, ada satu-satunya kelemahan switch layer 3 itu ya. Kelemahan switch layer 3 ini yaitu harganya yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada aktivitas skenario yang berbeda. Di sini ada lihat masing-masing topologi skenario. Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan berbagai jenis solusi perutuhan intervilen. Yang sudah saya jelaskan di atas tadi yaitu yang pasti ada skenario skenario C is a router stick, ada router on a stick, lalu ada skenario B on layer 3 yang baru saja saya jelaskan, lalu ada skenario A, skenario B, coba kita submit. Incorrect, you have not successfully, ada yang salah. Skenario A is layer 3 solution, legacy. Skenario B is a legacy interface solution. Lalu skenario A, skenario C is a router on a stick interference solution. Benar ini. Skenario A, legacy. Skenario B, legacy. Sudah benar. Coba kita lihat. Yaitu skenario A. Oh, bisa kita lihat di sini. Pada skenario A itu dia menggunakan, dia menggunakan switch layer 3. Lalu di skenario B ini dia menggunakan legacy seperti yang di atas. Nah, ini dia menggunakan legacy. Skenario B dia menggunakan legacy.
lalu skenario C dia menggunakan router on stick. Ya benar. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas mengenai root on a stick interVLAN routing, yang dimana pada router on stick skenario pada topik ini membahas 3 cara berbeda untuk membuat router antar VLAN telah dicantumkan dan router antar VLAN ini lama telah dirinci. Topik ini merinci pada cara mengkonfigurasi router antar VLAN router on a stick, yang dimana kita dapat melihat pada gambar bahwa tidak berada di tengah topologi, tetapi tampaknya berada di stick dekat perbatasan. Oleh karena itu dinamakan demikian. Pada gambar di sini, dimana pada antarmuka R1 Gigabit Ethernet 01 yang dimana terhubung ke port S1 di sini, yang dimana Fast Ethernet 05 port S1 Fast Ethernet 01 di sini terhubung ke port S2 Fast Ethernet 01 di sini, yang dimana Fast Ethernet 1 di sini terhubung ke port S2 Fast. Jadi dalam tautan terang di sini yang diperlukan untuk meneruskan data lalu lintas di dalam dan antar VLAN. Untuk melakukan routing antar VLAN, interface R1 GB Ethernet 01 secara logis dibagi menjadi 3 sub interface di sini, yang dimana seperti yang ditunjukkan pada tabel di sini. Tabel tersebut di sini menunjukkan 3 VLAN yang akan dikonfigurasi pada switch di sini. Ya, di mana sub interface Gigabit Ethernet 01 ke VLAN 10 dengan IP address-nya 10.1, yang dimana sama halnya dengan Gigabyte Ethernet 01.20 dengan VLAN 20 menyambungkan dengan IP address 20.1, sama halnya dengan 99 dengan VLAN 99 menyambung ke IP address 99.1, yang dimana asumsikan bahwa R1 di sini S1 dan S2 memiliki konfigurasi pada dasar awalnya, dan mana PC1 dan PC2 tidak dapat saling melakukan ping karena berada di jaringan yang berbeda. Hanya S1 dan S2 yang dapat saling melakukan ping, tetapi keduanya tidak dapat dijangkau oleh PC1 atau PC2 karena keduanya juga berada di jaringan yang berbeda. Jadi agar perangkat dapat saling ping, switch harus dikonfigurasi dengan VLAN, dan trunking and router harus dikonfigurasi untuk perutuhan antar VLAN-nya di sini. So, VLAN and trunking configuration, yang dimana setelah langkah untuk mengkonfigurasi S1 dengan VLAN dan trunking, yang dimana langkah pertama di sini itu buat dan beri nama VLAN. Selanjutnya buat antarmuka manajemen and konfigurasi port access. Yang terakhir yaitu konfigurasi port trunking, yang dimana pada gambar di sini ditunjukkan trunking ketika setiap ini untuk konfigurasi, yang dimana di sini pertama VLAN diberi nama dengan VLAN hanya dibuat setelah kita keluar dari mode sub konfigurasi VLAN.
Seperti contoh di sini untuk mengkonfigurasi, untuk mengasih nama. Di sini VLAN 10 name LAN LAN 10. Yang dimana create the management interface di sini untuk membuat manajemen interface menggunakan perintah interface VLAN 99 dengan IP addressnya kita hidupkan no shutdown, exit, dan kita beri IV default gateway-nya untuk membuat manajemen interface. Dan di selanjutnya yaitu configure access port yang mana mengkonfigurasi port akses dengan port Flash Ethernet 06 connect ke PC1, maka dia akan konfigurasi akses port di VLAN 10 dengan asumsi PC1 mempunyai konfigurasi dengan uh, IP address yang benar dan default gateway-nya benar di sini. Selanjutnya configure trunking port yang mana konfigurasi port trunking ini mana pada tahap final port FS Ethernet 01 connect to S2 dan FS Ethernet 05 connect ke router 1 yang dimana mengkonfigurasi sebuah rute terang di sini, port terang di sini. Jadi di mana menggunakan interface VLAN Fast Ethernet 01 dengan switch port mode terang, kita selanjutnya hidupkan dengan no shoot, print dan no shutdown dan exit, dan memberikan interface Ethernet dengan switch port mode terang, kita menghidupkan and track dan selesai. Selanjutnya di sini yang dimana VLAN S2 VLAN and trunking configuration, yang dimana konfigurasi VLAN dan trunking di sini. Konfigurasi untuk S2 mirip dengan S1 di sini. Yang dimana di sini untuk perintah konfigurasinya, ini mana VLAN 10 diberi nama LAN 10 exit, selanjutnya sama halnya diberi nama VLAN 20-nya VLAN 99-nya dan exit. Dan selanjutnya VLAN 99 ini diberi IP address dan kita hidupkan. Selanjutnya exit, kita akan memberikan default IP default gateway-nya di sini. Interface Ethernet 18 ini di sini kita memberikan switch mode akses, switch port mode akses di sini. Switch port akses ke VLAN 20. Jadi mana kita hidupkan exit, setelah itu kita ke interface interface FA01 dengan memberikannya switch port mode terang dan kita hidupkan. Lalu exit dan berakhir. Di sini R1 sub interface configuration yang dimana dengan metode router on a stick mengharuskan kita membuat sub antarmuka untuk setiap VLAN yang akan dirutekan di sini. Yang dimana sub interface dibuat menggunakan perintah mode konfigurasi global interface. Yang dimana di sini interface ID subinterface ID global configuration mode command, yang dimana sintak itu sintak sub interface fisik yang diikuti oleh titik dan nomor sub interface. Meskipun tidak diwajibkan di sini, biasanya nomor sub interface dicocokkan dengan nomor VLAN. Setiap sub antarmuka kemudian di sini dikonfigurasi dengan dua perintah, yang dimana encapsulation.tick VLAN ID native the command configuration, dan dimana perintah ini mengkonfigurasi sub interface dengan merespon lalu lintas yang dienkapsulasi oleh 821 IQ yang ditentukan opsi kata kunci native di sini, yang dimana hanya ditambahkan untuk menyetel VLAN natif ke sesuatu VLAN 1 di sini. Yang dimana IP address di sini, IP address subnet
Mas, perintah ini mengkonfigurasi alamat IP4 dan sub interface yang dimana alamat ini biasanya berfungsi sebagai default gateway untuk VLAN yang teridentifikasi. Lalu ulangkan proses untuk VLAN yang akan dirutekan. Yang dimana setiap sub interface di sini harus diberi alamat IP pada sub Ethernet yang sub Ethernet yang unik agar perutuhan dapat terjadi. Setelah sub interface dibuat, aktifkan interface fisik menggunakan perintah konfigurasi no shutdown interface. Yang mana jika interface fisik nonaktifkan semua di sini, maka sub interface akan dinonaktifkan. Dalam konfigurasi berikut ini, sub antarmuka R1 GB Ethernet 01 dikonfigurasi ke VLAN 20 10.20 di sini dan 99. Berikut uh, cara konfigurasi perintah konfigurasinya. Selanjutnya verify connectivity between PC1 and PC2 yang dimana konfigurasi router on stick selesai setelah switch wrong and sub interface root telah dikonfigurasi yang dimana dapat diverifikasi dari host, router, dan switch di sini pas dikonfigurasi. Setelah sebuah host diverifikasi konektivitasnya ke sebuah host di VLAN, maka akan menggunakan perintah ping. Sebaiknya verifikasi dulu untuk konfigurasi IP host saat ingin menggunakan perintah ifconfig Windows host di sini. Seperti ini contohnya untuk perintah. Nah, ini mana output di sini emang konfigurasi alamat IP4 dan gateway default PC1 yang digunakan ping untuk memverifikasi konektivitas dengan PC2 di sini. Dan S1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, outping di sini berhasil mengonfirmasi bahwa perutuhan di antar VLAN sedang berjalan di sini. Di sini. Yang mana selanjutnya root on stick interVLAN routing verification. Ini mana verifikasi router on stick interVLAN routing. Selain menggunakan ping antar perangkat, perintah show berikut dapat digunakan untuk memverifikasi memecahkan masalah konfigurasi root on a stick di sini. Yang mana show IP root, show in IP interface brief, show interface strong. Ini mana show IP root tampilan rute IP memverifikasi bahwa sub interface di sini muncul tabel routing R1 and dengan menggunakan perintah show IP root di sini. Selanjutnya show IP interface brief tampilan IP interface brief yang dimana ketika sukses menggunakan root command dengan menggunakan command show IP interface, maka di sini output mengkonfirmasi bahwa sub interface mempunyai IP 4 yang benar dikonfigurasi dalam operasionalnya. Show interface yang mana show interface bisa memverifikasi menggunakan show interface sub interface ID komentar. Selanjutnya show interface strong ini mana untuk mengkonfigurasi called also be on trunking port suite. Therefore, it's also useful to verify the activity trunk line on a layer 2 suite
using show interface strong command di sini, seperti contoh di sini. Selanjutnya di sini terdapat pakai tracer yang mana untuk latihan konfigurasi perutan antar VLAN and a stick. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai inter-VLAN routing using layer 3 switch, yang dimana pada modul ini yang dimana pada modul ini akan membahas mengenai layer 3 switch inter-VLAN routing, di mana jaringan perusahaan modern jarang menggunakan root on a stick di sini karena tidak mudah diskalakan untuk memenuhi persyaratan. Dalam jaringan yang sangat besar, administrasi jaringan harus menggunakan switch layer 3 untuk mengkonfigurasi router antar VLAN. Router antar VLAN di sini menggunakan metode root on stick yang mudah diterapkan dalam organisasi kecil hingga menengah. Namun, perusahaan besar memerlukan metode yang lebih cepat dan terukur, menyediakan rute antar VLAN di sini. Yang dimana jaringan LAN di sini yang kampus perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan router antar VLAN. Switch layer 3 di sini menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai kecepatan dalam pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Switch layer 3 juga umumnya diimplementasikan di lemari kabel lapisan distribusi perusahaan di sini. Dan dimana kemampuan switch layer 3 di sini mencakup untuk melakukan hal rute dari VLAN ke VLAN menggunakan beberapa antarmuka virtual yang dialihkan di sini. It's virtual interface SVIS. Selanjutnya mengonversi port switch layer 2 ke antarmuka layer 3, yaitu port yang dirutekan. Yang dimana port yang dirutekan ini mirip dengan antar muka fisik pada router Cisco iOS. Untuk menyediakan peruturan itu antar VLAN di sini switch layer 3 menggunakan SVI. SVI di sini dikonfigurasi menggunakan perintah VLAN ID command. Yang dimana digunakan membuat SVI manajemen pada switch layer 2. SVI di sini layer 3 harus dibuat untuk setiap VLAN yang dapat dirutekan. Di sini terdapat skenario layer 3 switch. Dari mana pada gambar switch layer 3 terhubung ke dua host pada VLAN yang berbeda. Dan di mana PC1 di sini berada di VLAN 10 dan PC2 berada di VLAN 20. Seperti yang ditunjukkan di sini, layer 3 akan menyediakan layanan routing antar VLAN ke dua host di sini. Yang dimana tiap di sini menunjukkan alamat IP untuk setiap VLAN-nya di sini. Yang dimana tabel di sini tabel ini menunjukkan alamat IP untuk setiap VLAN. Yang dimana alamat IP VLAN di sini antar muka VLAN di sini yaitu 10 dengan alamat IP 192.168.10.1 dan 20.1. Ya dimana pada 4.3 di sini layer 3 switch configuration, yang dimana di sini untuk menyelesaikan langkah-langkah mengkonfigurasi dengan VLAN dan trunking. Buat VLAN, buat antarmuka SVLAN di sini di langkah kedua. Yang dimana langkah ketiga itu konfigurasi port access, yang dimana untuk
mengaktifkan IP routing di sini. Yang dimana di sini untuk membuat VLAN sama buat dua VLAN seperti yang ditunjukkan pada output di sini. Selanjutnya membuat antarmuka SVI VLAN yang dimana untuk mengkonfigurasi SVR for VLAN 10 and to the IP address that configure will serve as the fault gateway to the host in the respective VLAN. Yang ketiga yaitu configure access port, yang dimana konfigurasi port akses. Untuk mengkonfigurasi the access port, connect to host and assign them to the specific VLAN. Di sini untuk mengaktifkan IP routing, di mana terakhir untuk mengaktifkan IP4 dengan IP routing global konfigurasi command. Yang dimana layer 3 switch inter VLAN routing, yang dimana di sini akan membahas verifikasi perputaran antar VLAN switch layer 3, yang dimana perputaran rute antar VLAN menggunakan switch layer 3 lebih mudah dikonfigurasi daripada metode root on a stick. Yang mana setelah dikonfigurasi selesai, maka konfigurasi dapat diverifikasi dengan menguji konektivitas dengan antar host. Dari host verifikasi konektivitas ke host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Sebaiknya verifikasi dulu konfigurasi IP hostnya di sini. Saat ini menggunakan perintah ipconfig Windows host output mengkonfirmasi alamat IP4 dan gateway-nya di sini PC1. Yang dimana selanjutnya verifikasi konektivitas dengan PC2 menggunakan perintah ping Windows. Seperti yang ditunjukkan pada output ping di sini berhasil mengkonfirmasi bahwa perputaran antar VLAN sedang berjalan. Yang dimana routing pada switch layer 3. Jika VLAN dijangkau oleh perangkat layer 3, maka VLAN tersebut harus diiklankan menggunakan perputaran statis dan dinamis. Untuk mengaktifkan router pada switch layer 3 di sini, port yang dirutekan harus dikonfigurasi. Yang dimana port yang dirutekan ini dibuat pada switch layer 3 dengan menonaktifkan fitur switch pada port layer 2 yang terhubung ke perangkat layer 3 di sini. Secara khusus mengkonfigurasi dengan perintah konfigurasi antarmuka no switch port pada port layer 2 di sini akan mengubah menjadi antarmuka layer 3. Kemudian antarmuka tersebut dapat dikonfigurasi dengan konfigurasi IP4 untuk terhubung ke rute dan layer 3 lainnya. Di mana routing scenario on a layer 3 switch, 3 switch. Di sini pada gambar switch D1, yang dimana layer 3 yang dikonfigurasi sebelumnya kini terhubung ke R1 router 1, yang dimana router 1 di sini dan D1 di sini keduanya berada dalam domain protokol Open Source Path First OCP, yang dimana asumsi interVLAN di sini telah berhasil diimplementasikan pada D1 di sini. Yang dimana antarmuka Gigabit Ethernet 01 di sini dari R1 juga telah dikonfigurasi dan diaktifkan. Yang dimana router 1 di sini menggunakan OSPF untuk mengirimkan dua jaringan menggunakan 10 10 24 dan 10 20 20 024, yang dimana untuk konfigurasi routing pada OSPF dibahas dalam pembahasan khusus lainnya. Di sini terdapat routing configuration on layer 3 switch, yang dimana konfigurasi routing pada layer 3. Di sini untuk menyelesaikan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi D1 dirutekan dengan R1 di sini. Yang dimana langkah awal itu konfigurasi port yang dirutekan. Yang kedua itu enable routing, and yang ketiga itu configure routing.
Yang keempat, verify routing. Yang kelima, verify connectivity. Yang dimana untuk konfigurasi port yang dirutekan di sini, konfigurasi menjadi Giga Ethernet 01 menjadi port yang dirutekan diterapkan pada alamat IP4 yang diaktifkan di sini. Enable routing ini mana pada ensure IP4 routing is enabled with the IP routing global configuration command. Configure routing ini mana configure the OCP if routing protocol to advertive the VLAN 10 and VLAN 20 network along with the network that is connected to R1. Selanjutnya untuk verifikasi routing, ini mana untuk verifikasi routing to tabel D1 di sini menggunakan perintah berikut. Selanjutnya untuk memverifikasi connectivity, yang dimana pada seluruh waktu PC1 dan PC2 akan ngeping to server connect to router 1 di sini dengan menggunakan perintah berikut. Selanjutnya di sini ada paket tracer. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Amanda Bulanaila akan membahas modul 4.4 yaitu troubleshoot inter-VLAN routing, yaitu memecahkan masalah perouteran antar VLAN. Pada 4.4.1, common inter-VLAN issues atau masalah umum antar VLAN. By now, you know that when you configure and verify, you must also be able to troubleshoot. This topic discusses some common network problems associated with inter-VLAN routing. There are a number of reasons why an inter-VLAN configuration may not work. All are related to connectivity issues. First, check the physical layer to resolve any issues where a cable might be connected to the wrong port. If the connections are correct, then use the list in the table for other common reasons why inter-VLAN connectivity may fail. Jadi, sekarang kita tahu bahwa saat mengkonfigurasi dan memverifikasi, kita juga harus memecahkan masalah. Nah, pada topik inilah kita akan membahas beberapa masalah jaringan umum yang terkait dengan perouteran antar VLAN. Nah, ada sejumlah alasan kenapa konfigurasi antar VLAN mungkin nggak berfungsi. Semuanya ini terkait dengan konektivitas. Yang pertama, kita dapat memeriksa lapisan physical layer-nya untuk mengatasi masalah apapun saat kabel mungkin tersambung ke port yang salah. Nah, jika koneksinya benar, kita dapat gunain daftar dalam tabel untuk alasan umum lainnya kenapa konektivitas antar VLAN mungkin gagal. Nah, di sini ada jenis masalahnya, yaitu yang pertama missing VLAN atau VLAN yang hilang. Nah, cara memperbaikinya itu yaitu dengan yang pertama kita bisa membuat atau buat ulang VLAN jika VLAN tersebut belum ada. Kemudian kita dapat memastikan port host ditetapkan ke VLAN yang benar. Nah, cara verifikasinya itu seperti ini. Dengan menggunakan show VLAN dalam kurung brief, kemudian show interface switch port, dan lalu kita verifikasi dengan menggunakan ping. Selanjutnya, pada masalah port trunk switch. Jadi, kita bisa memperbaikinya dengan cara memastikan trunk dikonfigurasikan dengan benar. Kemudian memastikan port tersebut merupakan port trunk yang diaktifkan. Nah, caranya untuk memverifikasinya itu seperti ini. Dengan menggunakan komen show interface trunk dan kemudian kita menggunakan komen show running config. Selanjutnya, pada jenis masalah port access switch itu kita dapat memperbaikinya dengan cara menetapkan
VLAN yang benar ke port akses. Kemudian kita dapat memastikan bahwa port adalah port akses yang diaktifkan. Nah, kita juga bisa memastikan dengan cara host yang dikonfigurasikan secara salah di subnet yang salah. Nah, cara memverifikasinya itu dengan menggunakan command show interface switch port, kemudian menggunakan command show running config interface. Nah, untuk memverifikasi host yang dikonfigurasikan secara salah di subnet yang salah, kita dapat mengecek IP-nya dengan menggunakan command ifconfig. Selanjutnya pada masalah konfigurasi router. Nah, kita dapat memperbaikinya dengan cara pada alamat IPv4-nya itu sub antarmukanya ya, router itu dikonfigurasikan secara tidak benar. Kemudian sub interface router ini kita bisa tetapin ke ID VLAN dengan cara menggunakan command show IP interface brief ataupun show interface. Selanjutnya pada 4.4.2 troubleshoot inter-VLAN routing scenario. Nah, di sini ada gambar topologi. Jadi pada topologi ini menggambarkan terdapat satu router, kemudian 2 switch dan juga 2 PC, di mana router ini merupakan perangkat yang menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda. Nah, kalau pada gambar ini, router ini menghubungkan 2 switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Nah, interface Gigabit Ethernet 0/0/1 ini berfungsi sebagai trunk link yang membawa link yang merupakan link yang bisa membawa multiple VLAN. Nah, interface Fast Ethernet 0/5 dan Fast Ethernet 0/1 ini terhubung ke switch 1. Nah, sedangkan interface Fast Ethernet 0/1 ini terhubung ke switch 2. Nah, switch 1 dan switch 2 ini merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Sedangkan pada PC 1 dan PC 2, ini PC 1 terhubung ke switch 1 melalui interface Fast Ethernet 0/6 yang berada di VLAN 10. Nah, sedangkan PC 2 terhubung ke switch 2 melalui interface Fast Ethernet 0/18 dan berada di VLAN 20. Nah, VLAN ini pada topologi ini terdapat 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, PC 1 kan berada di VLAN 10, sedangkan PC 2 berada di VLAN 20. Nah, fungsi VLAN di sini itu berguna untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan efisien dan aman. Nah, pada gambar ini, link antara router R1 dan juga switch 2 ini merupakan trunk link. Trunk link ini merupakan link yang dapat membawa multiple VLAN. Jadi, trunk link ini memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berada di VLAN yang berbeda. Selanjutnya 4.4.3 VLAN yang hilang. An inter-VLAN connectivity issue could be caused by a missing VLAN. The VLAN could be missing if it was not read, it was accidentally deleted, or it is not allowed on the trunk link. For example, PC1 is currently connected to VLAN 10 as shown in the show VLAN brief command output. Jadi, masalah konektivitas antar VLAN ini dapat disebabkan oleh VLAN yang hilang. Nah, VLAN tersebut dapat hilang jika tidak dibuat atau tidak sengaja terhapus ataupun tidak diizinkan pada jalur trunk. Nah, misalnya
PC1 ini saat terhubung ke VLAN 10, nah terlihat seperti ini, keluaran dari output show VLAN brief. Nah, sekarang kita bisa asumsikan bahwa VLAN 10 ini terhapus secara tidak sengaja, seperti pada gambar di bawah ini. Notice VLAN 10 is now missing from the output. Also notice that port fast Ethernet slot 0/6 has not been reassigned to the default VLAN. The reason is because when you delete a VLAN, any port assigned to that VLAN become inactive. They remain associated with the VLAN and thus inactive until you assign them to a new VLAN or recreate the missing VLAN. Use the show interface ID switch port command to verify the VLAN membership. Jadi kita bisa perhatiin bahwa VLAN 10 itu sekarang hilang dari output. Nah, kita juga bisa perhatikan bahwa port fast Ethernet 0 ini belum ditetapkan ulang ke VLAN default. Karena saat kita menghapus sebuah VLAN atau VLAN 10 tadi, semua port yang ditetapkan ke VLAN tersebut menjadi inaktif atau tidak aktif. Nah, kemudian port-port tersebut akan tetap terkait dengan VLAN karena tidak aktif dan kita bisa menetapkan port tersebut ke VLAN baru ataupun membuat ulang VLAN yang hilang dengan menggunakan perintah show interface ID switch port untuk memverifikasi keanggotaan VLAN. Nah, untuk membuat ulang VLAN yang hilang akan secara otomatis menetapkan kembali host ke dalam VLAN tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Nah, notice that the VLAN has not been created as expected. The reason is because you must exit from VLAN subconfiguration mode to create the VLAN, as shown in the following output. Jadi kita bisa perhatiin bahwa VLAN ini belum dibuat seperti yang kita inginkan. Alasannya yaitu karena kita tuh sebelumnya harus keluar dulu dari mode subkonfigurasi VLAN untuk membuat VLAN. Seperti ini, kita bisa keluar dulu, kemudian masuk ke VLAN tersebut dan mengetik command do show VLAN brief. Nah, now notice that the VLAN is included in the list and that the host connected to fast Ethernet 0/6 is on VLAN 10. Nah, sekarang kita bisa perhatiin bahwa VLAN tersebut disertain ke dalam daftar dan host yang terhubung ke fast Ethernet 0/6 yang ada di VLAN 10. Nah, next 4.4.4 switch trunk port issues atau masalah port trunk switch. Another issue for inter-VLAN routing includes misconfigured switch ports. In a legacy inter-VLAN solution, this could be caused when the connecting router port is not assigned to the correct VLAN. However, with a router on a stick solution, the most common cause is a misconfigured trunk port. For example, assume PC1 was able to connect to hosts in other VLANs until recently. A quick look at maintenance logs revealed that the switch 1 layer 2 switch was recently accessed for routine maintenance. Therefore, you suspect the problem may be related to the switch. Jadi, masalah lain untuk perutaran antar VLAN ini yaitu port switch yang dikonfigurasikan secara salah. Dalam solusi antar VLAN yang lama, hal ini dapat terjadi ketika port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN yang benar. Namun, dengan solusi router on a stick ini, penyebab paling umum adalah port trunk yang salah dikonfigurasi. Nah, misalnya, kita dapat mengasumsikan PC1 dapat terhubung ke host VLAN lain. Nah, ketika kita melihat sekilas log pemeliharaan, terungkap bahwa saklar
switch 1 layer 2 baru-baru ini diakses oleh pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, kita dapat menduga masalahnya mungkin terkait dengan saklar tersebut. Nah, pada switch 1, kita dapat memverifikasi bahwa port yang terhubung ke router 1 yaitu fast Ethernet 0/5 itu dikonfigurasikan dengan benar sebagai tautan terang menggunakan perintah show interface terang. Nah, kemudian port fast Ethernet 0/5 ini terhubung ke router 1 secara misterius hilang dari output. Nah, kita dapat memverifikasi konfigurasi interface menggunakan perintah show running config include interface fast Ethernet 0/5 seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat melihat bahwa port tersebut tidak sengaja tertutup. Untuk memperbaiki masalah ini, kita dapat mengaktifkan kembali port yang ditutup itu dan memverifikasi status trunking seperti ini. Jadi untuk mengurangi risiko kegagalan dalam perputaran tautan antar switch itu, kita dapat tautan redundan dan jalur alternatif harus menjadi bagian dari desain jaringan. Selanjutnya pada 4.4.5 switch access port issues atau masalah port access switch. When a problem is suspect with a switch access port configuration, use verification commands to examine the configuration and identify the problem. Jadi, kalau kita bisa menduga ada masalah pada konfigurasi port access saklar, kita bisa gunain perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi dan mengidentifikasi apa masalahnya. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan PC1 memiliki alamat IP 4 dan gateway default yang benar, tetapi tidak dapat melakukan ping ke gateway defaultnya sendiri. Nah, PC1 ini kan seharusnya terhubung ke port VLAN 10. Kita dapat memverifikasi konfigurasi port pada switch 1 menggunakan perintah show interface ID switch port. Selanjutnya kan pada fast Ethernet 0/6 itu telah dikonfigurasi sebagai port akses sebagaimana ditunjukkan oleh akses statis. Namun port tersebut belum dikonfigurasi untuk berada di VLAN 10. Jadi kita harus melakukan verifikasi konfigurasi interface. Kemudian kita dapat menetapkan port fast Ethernet 0/6 ke VLAN 10 dan verifikasi port tersebut. Setelah itu, PC1 dapat berkomunikasi dengan host pada VLAN lain. Pada 4.4.6 router configuration issues. Router on a stick configuration problems are usually related to sub-interface misconfigurations. For example, an incorrect IP address was configured or the wrong VLAN ID was assigned to the sub-interface. For example, route 1 should be providing inter-VLAN routing for user in VLANs 10, 12, and 99. However, user in VLAN 10 cannot reach any other VLAN. Jadi, pada masalah konfigurasi router ini, masalah konfigurasi router on a stick itu biasanya terkait dengan kesalahan dari konfigurasi sub-interface. Misalnya, alamat IP yang dikonfigurasi salah atau ID VLAN yang ditetapkan ke sub-interface itu salah. Nah, misalnya router 1 harus menyediakan peruteran antar VLAN untuk pengguna di VLAN 10, 20, dan juga 99. Namun pengguna di VLAN 10 tidak dapat menjangkau VLAN 20 dan 99. Nah, kita dapat
verifikasi tautan terang switch dan semuanya akan tampak beres. Kemudian kita verifikasi status sub interface menggunakan perintah command show IP interface brief. Nah, selanjutnya sub interface ini telah diberi nama IP4 yang benar dan dapat beroperasi. Verify which VLANs each of the sub interface is on. Jadi kita dapat memverifikasi VLAN mana yang digunakan untuk setiap sub interface. Nah, jadi cara untuk melakukannya, kita dapat menggunakan command show interface yang berguna tetapi menghasilkan banyak output tambahan yang tidak diperlukan. Nah, untuk mengurangi output perintah, kita dapat menggunakan filter perintah iOS seperti yang ditunjukkan pada output. Nah, di sini ada tombol pipa yang merupakan metode yang berguna untuk membantu memfilter keluaran dari output dari komen tersebut. Nah, pada gambar ini kata kunci include ini keywordnya itu berguna untuk mengidentifikasi bahwa hanya baris yang berisi huruf gig atau 802.1Q yang akan ditampilkan. Karena cara keluaran interface show interface ini menggunakan filter ini untuk menghasilkan daftar interface yang ringkas dan VLAN yang ditetapkan. Kemudian kita dapat memerhatikan bahwa interface Gigabit Ethernet 0/0/1 0.10 itu telah ditetapkan secara tidak benar ke VLAN 100, bukan VLAN 10. Jadi pengguna ini salah menginput. Nah, karena itulah kita dapat mengonfirmasi dengan melihat konfigurasi sub interface dengan komen seperti ini, show running config interface Gigabit Ethernet 0/0/1.10. Nah, untuk memperbaiki masalah tersebut, kita dapat mengkonfigurasikan sub interface Gigabit Ethernet 0/1.10 untuk berada pada VLAN yang benar menggunakan mode konfigurasi sub interface enkapsulasi ini. Nah, ketika sub interface telah ditetapkan ke VLAN yang benar, kemudian pengguna dapat mengakses perangkat pada VLAN tersebut dan router dapat melakukan perutan antar VLAN. Jadi dengan verifikasi masalah konfigurasi router dapat segera diatasi, sehingga perutaran antar VLAN dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai modul 4.4 Trouble Inter-VLAN Routing. You are troubleshooting an inter-VLAN issue on a switch and need to verify that the sub-interface are in the routing table. Which inter-VLAN routing troubleshooting command would you use to do this? Show a period. Next. Question 2. You are troubleshooting an inter-VLAN issue on a switch and need to check the list of VLAN and their assigned ports. Which inter-VLAN routing troubleshooting command would you use to do this? Show VLAN. Then, question 3. You are troubleshooting an inter-VLAN issue on a switch and need to verify the status of an access port and its access mode VLAN.
Which troubleshooting command would you use to do this? Show interface ID switch port. You are troubleshooting an interference issues on a switch and need to verify the status if an IP address of all interfaces in a consented format. Which interference routing troubleshooting command would you use to do this? Show IP interface brief. Dah. Selanjutnya pada 4.5.4 ada quiz interference routing. Question 1. A PC is to access a web server on another network. Which interference method will provide the highest bandwidth at layer 3 and also provide a default gateway for the PC? Multi-layer switch with routing enabled. Which scalable method must be implemented in order to provide interference routing on a switch network with more than 1000 VLANs? Connecting each physical router interface to a different physical switchboard, with each switchboard assigned to a different VLAN. Number 3. When configuring a router as part of a router on a stick interference routing topology, where should the IP address be assigned? To the sub interface. Number 4. A small college uses VLAN 10 for the classroom for network and VLAN 12 for the office network. What is needed to enable communication between these two VLAN while using legacy interference routing? A router with at least two LAN interfaces should be used. Number 5. What is a disadvantage of using multi-layer switch for interference routing? Multi-layer switches are more expensive than router-on-a-stick implementation. Number 6. Which type of interference communication design requires the configuration of multiple sub-interfaces? Router-on-a-stick. Number 7. What is disadvantage of using router-on-a-stick interference routing? Does not scale well beyond 50 VLANs. Number 8. What is the meaning of the number 10 in encapsulation dot 1Q tentative router subinterface command? The VLAN ID. Number 9. While configuring interference routing on a multi-layer switch, the network administrator issues the no switchboard command on an interface that is connected to another switch. What is the purpose of this command? To create a root port for a single network. Number 10. A network administrator enters the following command sequence on a Cisco 3560 switch. What is the purpose of these commands? Command ini untuk to make the Gigabit Ethernet 0/1 port a root port. Number 11. What operational mode should be used on a switchboard to connect it to a root for router-on-a-stick interference routing? Trunk. Number 12.
Which sentence correctly describes the SVI interVLAN routing method? An SVI is needed for each VLAN. Number 13. How is traffic route between multiple VLAN on a multi-layer switch? Traffic is routed via internal VLAN interface. Number 14. What is required to perform router-on-a-stick interVLAN routing? A router that is configured with multiple sub-interfaces. Number 15. An administrator was troubleshooting on a router-on-a-stick topology and concluded that the problem was related to the configuration of VLAN on the router's sub-interface. Which two commands can the administrator use in the router to identify the problem? Choose two. Show IP interface and show running config. Dan selanjutnya kita submit. Nah, baiklah, itu dia hasil penjelasan dari modul 4 dari kelas CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentials dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.